jangan pakai baju warna hijau. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulut Pak Karto, penjaga losmen tua di pinggir pantai Laut Selatan. Suaranya serak, seolah lelah mengingatkan tamu-tamu yang tidak pernah percaya. Di belakangnya, jendela losmen menghadap ke lautan. Ombak menggulung pelan, tapi terasa seperti bisikan panjang dari dunia lain. 4 anak muda baru saja turun dari mobil minibus sewaan. Debu jalanan masih menempel di sepatu mereka. Gilang, mahasiswa semester akhir jurusan film dokumenter, pemimpin tim yang serius, tapi suka meremehkan mitos. Ajeng, kru kamera, satu-satunya perempuan di tim, peka terhadap hal-hal mistis meski tidak mau mengakuinya. Raffi, sound recordist, cuek dan santai, doyan bercanda soal hal-hal mistis. Dika, penulis naskah, anak sastra yang suka nulis puisi di sela kerja, agak pendiam dan sering gelisah. Mereka datang dari Jakarta untuk membuat film dokumenter tentang urban legend pantai selatan, dengan topik utama, larangan memakai baju hijau. Ada larangan, pasti ada yang melanggar. Dan disitulah ceritanya, kata Gilang, saat pitching proposal ke dosen sebulan lalu. Sekarang, mereka benar-benar ada di sini. Ajeng menoleh ke Pak Karto, mencoba tersenyum sopan. Pak, itu mitos kan? Nggak boleh pakai baju warna hijau? Pak Karto tidak menjawab. Ia hanya menunjuk lukisan besar di ruang tamu losmen. Seorang perempuan duduk di singgasana, mengenakan kebaya hijau yang menyala seperti batu zamrud. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Wajahnya kabur, seolah lukisan itu tidak mau menunjukkan identitasnya. Kalau kalian cuma mau liputan, pulang sebelum malam Jumat. Gumam Pak Karto, pelan. Malam pertama, mereka mulai merekam footage pantai. Ombak laut selatan bergemuruh lebih keras dari yang mereka bayangkan. Ajeng mengeluh dingin, dan Raffi, tanpa pikir panjang, mengeluarkan jaket hijaunya dari ransel. Buat apaan larangan begini? Biar dramatis aja, katanya sambil tertawa. Gue pakai aja deh, biar kelihatan keren di kamera. Ajeng langsung menoleh tajam. Lo nggak beneran mau pakai itu kan? Ya beneran lah, ngapain sih takut sama mitos kayak gini? Gilang tertawa kecil, lalu memegang kamera. perfect. Ini bakal jadi footage yang keren. Baju hijau di pantai selatan, kita tantang mitosnya langsung. Mereka tidak sadar, dari kejauhan, di antara riak ombak, ada seberkas warna hijau lain, jauh lebih tua, jauh lebih pekat, melayang rendah seperti kabut. Malam itu, Ajeng bermimpi. Ia berdiri di pantai, tapi pasirnya bukan putih, melainkan hijau tua, berlendir, seperti rumput laut membusuk. Dari kejauhan, seorang wanita berkebaya hijau melambai padanya. Tapi, tangannya terlalu panjang, ujung jarinya menyeret di pasir. Dan di belakang wanita itu, laut terbelah, seolah ada kerajaan yang menunggu. Ajeng terbangun, napasnya terengah. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki basah, berjalan perlahan, menuju pintu mereka. Malam itu terasa panjang. Ajeng duduk di tepi ranjang, menatap ke arah jendela yang diguyur embun laut. Mimpinya barusan terasa terlalu nyata. Dan itu bukan mimpi satu-satunya. Ia memandang ke arah meja, di mana jaket hijau Raffi tadi disampirkan. Warnanya terang menyala meski tanpa lampu, seperti menyerap cahaya dari dunia lain. Di kamar sebelah, Raffi mendengkur pelan. Tapi tepat jam 3.11, suara dengkurnya terhenti. Raffi membuka mata. Ada sesuatu berat di atas dadanya, seolah ada orang duduk. Nafasnya sesak, matanya melirik ke bawah. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan samar seperti kain basah melayang di udara. Lalu terdengar suara perempuan, pelan, dekat sekali dengan telinganya. Sudah pakai warnaku kan? Sekarang ayo ikut denganku. Raffi melonjak bangun, tapi ia tidak bisa teriak. Suaranya tercekat, tubuhnya dingin dan seluruh bajunya basah kuyup, seperti baru diceburkan ke laut. Pagi harinya, Raffi terlihat pucat. Lo kenapa bro? Tanya Gilang, sambil menyeduh kopi saset. Gue kayak dicekik pas tidur semalam. Kayak ada yang duduk di atas badan gue. Ajeng diam. Ia menatap jaket hijau yang sekarang tergantung di jendela.
Angin laut membuatnya bergoyang perlahan, seolah ada yang memegang ujungnya dari luar. Siangnya, mereka tetap syuting. Cuaca panas, langit biru, laut terlihat tenang. Raffi masih mengenakan jaket hijau itu, meski Ajeng memintanya melepasnya. Tapi Raffi ngotot. Ini karakter dokumenter kita, si korban mitos. Gue masuk frame jadi orang yang nantang mitos. Nanti kita buat cerita, gak boleh pakai baju warna hijau itu cuma mitos, apa beneran nanti gue jadi korban. Seru kan? Gilang tertawa dan mengatur kameranya. Sempurna. Sekarang lo berdiri di pinggir air bro. Jalan pelan ke tengah, kita ambil dari belakang. Raffi berjalan ke bibir laut, air menyentuh sepatunya. Lihat kamera, terus belok kanan, mantap, yes keren. Tiba-tiba, Ajeng mengangkat tangannya. Stop, apa itu? Ada ijo-ijo di belakangnya Raffi. Di rekaman live view kamera, ada bayangan hijau di belakang Raffi. Tapi anehnya, saat mereka menoleh langsung, tak ada siapa-siapa, hanya ombak. Kamera jelas-jelas merekam sosok wanita berkebaya hijau berdiri sekitar 2 meter dari Raffi, melambai ke mereka. Mereka semua terdiam. Dengan tergesa-gesa, mereka segera membereskan alat dan berlari kembali ke losmen sambil ketakutan. Malamnya, mereka berkumpul di ruang tamu losmen dengan perasaan campur aduk. Saat diputar ulang, rekaman itu makin jelas. Sosok wanita hijau muncul sebentar, lalu menghilang saat Raffi menoleh. Gilang mencoba menenangkan suasana. Mungkin itu cuma refleksi cahaya atau bayangan warga lokal. Kita fokus ke struktur dokumenter aja dulu, biar cepat selesai. Udah nggak usah dipikirin. Tapi Ajeng tak bisa tidur malam itu, karena Raffi di kamar sebelah mengigau dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan dari jendela, laut tampak lebih dekat, seolah pasir makin menipis dan ombaknya merayap masuk ke daratan. Hujan turun rintik-rintik sejak dini hari. Padahal biasanya menurut Pak Karto, bulan ini cuaca kering. Ini bisa jadi pertanda baik atau buruk. Yang pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Pagi itu, Raffi bangun paling akhir. Matanya merah, wajahnya seperti kurang tidur seminggu. Tapi yang bikin Ajeng langsung panik adalah satu hal kecil yang seharusnya tidak terjadi. Kuku Raffi berwarna hijau, bukan cat kuku, tapi seperti tumbuh kehijauan dari dalam, seperti ada lumut licin di bawah kukunya. Bro, lo abis ngapain semalam? Tanya Dika pelan. Raffi memandang kosong ke arah mereka. Ada yang manggil gue dari laut. Dia bilang, gue harus jalan ke tengah. Katanya cuma sekali. Gilang langsung tegang. Gue serius ya, kita break. Nggak usah syuting hari ini, kita cari paranormal lokal atau pulang aja. Gak bisa Lang, gue takut pulang. Katanya dia bakal datang ke rumah gue. Kalau dia ngikutin gue selamanya gimana? Hari itu, Dika memutuskan mencari info ke warga sekitar. Ia jalan sendiri ke warung kopi di tikungan, tempat para nelayan biasa nongkrong. Di sana, ia bertemu Bu Inem, perempuan paruh baya yang dikenal sebagai orang pintar kampung. Ia tak kaget saat Dika cerita tentang baju hijau. Kamu lihat lukisan di ruang tamu losmen itu? Tanya Bu Inem sambil menyeruput teh. Dika mengangguk. Itu bukan lukisan, itu jendela. Jendela ke kerajaannya. Kalau kamu perhatikan, matanya kadang bisa kelihatan. Kalau kamu bawa seseorang yang pakai baju warna hijau ke depan lukisan itu, kadang dia bisa bicara. Sore harinya, Raffi makin gelisah. Ia tidak bisa duduk diam. Berkali-kali dia berdiri, menatap keluar jendela. Ajeng yang mengawasinya pelan-pelan mulai sadar. Bayangan Raffi di cermin tidak sinkron. Saat Raffi diam, bayangannya bergerak. Kadang menoleh ke arah Ajeng, kadang senyum. Malamnya, mereka sepakat menggelar penyegatan kecil-kecilan. Gilang menyiram air bunga ke setiap sudut kamar. Ajeng menggantungkan garam laut dan kemenyan. Dika, yang mulai percaya penuh, meletakkan kitab kuno pemberian Bu Inem di meja. Isinya mantra perlindungan laut. Raffi duduk diam di pojok ruangan. Tapi kemudian, ia tertawa, pelan. Apa kalian pikir ini bisa nahan dia? Dia udah pilih gue, sang ratu. Tepat jam 1 pagi,
Angin dari laut bertiup masuk ke dalam losmen. Semua pintu terbuka sendiri. Lilin padam. Raffi tiba-tiba berdiri dan matanya berubah kehijauan. Lalu, ia bicara, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Kalian yang datang, kalian yang harus tinggal. Laut tidak pernah kosong. Ajeng menjerit, dan saat Gilang mencoba menarik Raffi, ia menyentuh kulit yang dingin dan basah seperti daging ikan. Di luar, laut mulai mengamuk. Air menembus jalan setapak, pasir seperti ditelan. Dan suara dari ombak, seperti nyanyian perempuan, menggoda, memanggil, memerintah. Pagi itu, langit laut selatan murung, mendung menggantung, tapi tak hujan. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu di balik langit yang menatap. Raffi menghilang. Gilang adalah orang pertama yang sadar. Saat bangun, kasur Raffi kosong, spraynya basah. Kain yang semalam dijadikan pengikat di pergelangan tangannya putus. Ajeng berlari keluar losmen. Pasir pantai masih lembab, tak ada jejak kaki, tapi ia melihat sesuatu di tengah bentangan pasir yang tak biasa. Jejak kain hijau memanjang, seperti diseret dari pintu losmen ke arah laut. Dan di ujungnya, ada kancing dari jaket hijau Raffi, sebagian tertanam dalam pasir, masih hangat. Panik, Gilang mencoba menelepon polisi. Tapi sinyal mendadak hilang. Dika, yang sejak awal merasa gelisah, berkata pelan. Aku tadi malam mimpi, Raffi berdiri di tengah laut. Dia tidak sendiri. Di belakangnya ada banyak orang. Semuanya pakai baju hijau, mukanya kabur, tapi matanya sama semua, hitam dan kosong. Kamu ingat yang Bu Inem bilang soal lukisan? Mereka bertiga kembali ke ruang tamu losmen. Lukisan perempuan berkebaya hijau itu kini berembun dari dalam, seolah basah di balik kaca. Gilang mendekat. Gilang, jangan. Bisik Ajeng, tapi terlambat. Mata lukisan itu bergerak, perlahan, namun jelas, menoleh ke arah mereka, dan tersenyum. Gilang mendadak muntah di tempat. Air yang keluar dari mulutnya bukan muntah biasa, air asin. Lalu dari saku jaketnya, sebuah kerang kecil jatuh. Di bagian dalam kerang, ada potongan rambut pendek, rambut Raffi. Sore itu, mereka memutuskan menemui Bu Inem lagi. Tapi rumahnya kosong, pintu terbuka, meja terbalik. Di lantai, ada taplak kain hijau tua dengan simbol aneh di tengahnya. Seolah seseorang baru saja melakukan ritual dan tidak selesai. Ajeng menatap laut dari kejauhan. Gelombang semakin tinggi. Tapi di antara busa ombak yang pecah, ada kilatan warna hijau sesekali menyembul, seperti rok panjang yang ditarik arus, atau seseorang yang sedang menari di bawah permukaan. Malam hari, Gilang sudah tak bisa berpikir jernih. Ia membuka kembali semua rekaman footage mereka, dan di salah satu file, ada rekaman yang tidak pernah mereka ambil. Durasinya 2 menit 11 detik, lokasi, laut, kamera seolah melayang perlahan menuju tengah laut, seperti ada yang memegangnya dari dalam air. Di detik terakhir, terlihat wajah Raffi. Dia tersenyum, dan di belakangnya, berdiri wanita berkebaya hijau. Rambutnya menjulur hingga menyentuh dasar laut. Wajahnya tak punya mata. Ajeng duduk di beranda losmen. Angin laut menyapu pelan, membawa aroma garam yang kali ini terasa seperti bau kemenyan basah. Sejak Raffi menghilang, mereka bertiga nyaris tidak tidur. Semua lampu losmen dinyalakan, tapi kegelapan tetap terasa di mana-mana. Dia bilang Raffi udah dipanggil, laut gak pernah kosong, dan dia suka yang hijau. Gilang menatap laut yang gelap. Dia? Dia siapa? Ajeng menjawab tanpa menoleh. Nyi Roro Kidul. Pagi itu mereka kembali ke rumah Bu Inem. Kali ini, pintu terkunci, tapi di pagar depan ada secari kertas yang diselipkan di kayu. Kalau kau ingin melihat, lihatlah dengan mata air. Di bawahnya tertulis satu kata, Parangkusumo. Parangkusumo adalah pantai di selatan Yogyakarta, dipercaya sebagai pintu masuk ke kerajaan gaib Laut Selatan. Menurut legenda Jawa, tempat itu adalah titik di mana Panembahan Senopati, raja pendiri Mataram Islam, bertemu dan menjalin perjanjian dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dari sana, setiap Raja Mataram hingga sekarang Sultan Yogyakarta melakukan labuhan
ritual larung sesaji ke laut sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Ratu Selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna sakral miliknya, maka mengenakan hijau dianggap menantang atau memanggil langsung perhatiannya. Banyak kisah menyebut bahwa mereka yang memakai hijau di pantai selatan menghilang, atau bertemu wanita cantik yang mengajak turun ke kerajaan laut. Mereka bertiga menumpang ojek ke Parangkusumo sore itu. Jalanan sunyi, udara makin dingin meski matahari belum tenggelam. Seorang penjaga warung tua di tepi pantai mengarahkan mereka ke Batu Cinta, dua batu besar di pasir yang konon adalah tempat duduk Senopati dan Nyi Roro Kidul saat bernegosiasi. Ajeng berlutut di depan batu itu, dan untuk pertama kalinya sejak awal, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku bukan menantang, tapi aku minta, tolong, kembalikan temanku. Angin laut tiba-tiba berhenti. Sejenak, tidak ada suara. Lalu, terdengar bisikan di telinga Dika. Kalau ingin melihat, buka mata airmu, bukan matamu. Di malam keheningan itu, mereka bermeditasi di dekat batu, mengikuti arahan dari kitab Bu Inem. Dika yang paling peka, mulai masuk ke kondisi trans. Nafasnya berat. Matanya setengah terbuka tapi tak fokus. Ia mulai menggambarkan sesuatu. Ada gerbang di dalam ombak hijau berkilau seperti batu zamrud. Wanita itu berdiri di sana. Dia tidak marah, tapi menunggu. Gilang menahan nafas. Dia lihat kita enggak? Dika mengangguk pelan. Dia bilang satu belum cukup. Kalian bertiga sudah melihat. Yang melihat harus memilih. Satu tinggal dua boleh kembali. Angin menerjang tiba-tiba. Pasir beterbangan. Ajeng menutup wajahnya, tapi mendadak terdiam, karena di antara butiran pasir itu, ada potongan jaket hijau Raffi, terbakar di tepinya, terbang melayang ke arah laut. Di kejauhan, lautan bersinar kehijauan, dan sesaat saja, mereka bertiga melihat siluet wanita berkebaya hijau berdiri di atas air. Dia tak bergerak, tapi pakaiannya melambai meski angin tak berhembus. Wajahnya kabur, tapi matanya tajam, menembus mereka seperti panah. Ajeng menutup matanya, berbisik. Dia benar-benar ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Gilang percaya. Malam itu laut tenang, terlalu tenang, seperti sebelum badai, atau sebelum ritual dimulai. Ajeng, Gilang, dan Dika berdiri mengelilingi lingkaran garam di tepi pantai Parangkusumo. Di tengahnya, ada sesajen sederhana yang mereka susun berdasarkan petunjuk dari buku Bu Inem dan kertas bertulisan tangan yang mereka temukan di balik kitab. Bunga 7 rupa, sebuah lilin hijau, air laut dalam kendi tanah liat, sepotong jaket Raffi yang mereka bakar sebagian, dan selembar daun kelapa berbentuk perahu kecil. Mereka siap melakukan ritual tolak bala Ratu Kidul. Gilang membaca mantra yang ditulis dalam bahasa Jawa halus. Dika membacakannya pelan, kata demi kata, mencoba menjaga pengucapan meski lidahnya kaku. Kulo nyuwun pangapura, Kang Nyi Ratu Kidul, mugi kersa nglilani, marang tiyang ingkang dereng wayahipun. Hamba memohon maaf kepada Nyi Ratu Kidul, kiranya berkenan melepaskan mereka yang belum saatnya. Saat Ajeng meneteskan air laut ke atas bunga, angin mendadak berputar, pasir beterbangan dalam lingkaran. Lilin hijau padam sendiri, tapi api menyala di air laut, kobaran biru hijau, seperti roh yang muncul dari kedalaman. Dika menjerit, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, suara yang keluar dari mulutnya, bukan miliknya. Siapa yang mau tinggal, yang melihat harus memilih. Kalau tak ada yang ikhlas, maka kalian bertiga jadi milikku. Ajeng menggigil, tapi ia melangkah maju. Aku, Suaranya pelan, kalau memang harus. tapi Gilang menahannya. Bukan kamu. Lalu, ia melepas kaos yang ia kenakan. Di baliknya, tubuh Gilang penuh luka-luka seperti goresan ombak, seolah lautan telah mulai menandainya sejak hari pertama. Ia menatap ke laut. Ambil aku, tapi lepaskan Raffi, lepaskan mereka semua. Ombak menggelegar, pasir di sekeliling mereka mulai meleleh. Bukan pasir biasa, melainkan seperti pasir hidup, berwarna hijau tua, dan berdenyut seperti jantung. Lalu air laut merangsek naik.
tapi bukan seperti ombak biasa. Air itu berdiri, membentuk sosok wanita tinggi menjulang, rambutnya menjuntai ke tanah, dan di tubuhnya menempel wajah-wajah manusia, semuanya mengenakan hijau. Tiba-tiba, siluet Nyi Roro Kidul muncul di atas air, jelas, tak lagi samar. Rambutnya terurai, matanya menyala kehijauan, kebaya zamrudnya melambai meski angin tak berhembus. Kenapa kau memilih dirimu sendiri? Karena aku yang tantang, aku yang suruh Raffi pakai jaket itu. Ini semua salahku, teman-temanku tidak salah apa-apa. Sesaat, hening, lalu sang ratu angkat tangannya. Air laut naik ke langit, membentuk spiral hijau raksasa. Dan dari tengahnya, tubuh Raffi muncul, melayang pelan seperti baru dilahirkan dari rahim lautan. Ia masih hidup, tapi lemah, tubuhnya basah dan berbau melati. Saat air jatuh kembali ke laut, Gilang menghilang, tak ada jejak, hanya jaketnya tertinggal, mengambang di atas pasir. Ajeng berlutut, menangis. Dika duduk terpaku. Dari kejauhan, suara Nyi Roro Kidul terakhir terdengar. Laut tidak pernah meminta, namun sekali kau langgar larangannya, dia akan menagih. Raffi tak bisa bicara selama seminggu, tapi perlahan ia mulai pulih. Mereka kembali ke Jakarta, membawa footage yang kabur. Sebagian besar file mereka rusak, entah kenapa. Tapi Ajeng menyimpan satu hal, rekaman suara saat Dika kerasukan. Di dalamnya, kalau didengarkan pelan-pelan dengan earphone, ada suara perempuan menyanyi dalam bahasa Jawa. Larangan memakai baju warna hijau di pantai selatan bukan sekadar mitos. Warna hijau dianggap sebagai warna keramat milik Nyi Roro Kidul, sang ratu gaib laut selatan dalam mitologi Jawa. Ritual seperti labuhan, larung sesaji, dan tolak bala laut adalah bentuk interaksi spiritual antara masyarakat dan alam gaib yang dipercaya menjaga keseimbangan. Hingga hari ini, banyak masyarakat pesisir selatan Jawa, dari Pelabuhan Ratu, Parangtritis, hingga Banyuwangi, masih memegang teguh kepercayaan ini. Percaya atau tidak, ada baliknya kita hormati kepercayaan orang lain, asal tidak bertentangan dengan kebaikan. Like and subscribe.